Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rodi Robert. Semoga teman-teman dan kita semua dalam keadaan sehat dan rezeki kita lancar. Amin. Hari ini cuacanya lagi dingin, bro. Jadi tiap hari itu pakai jaket gitu. Kerja pun pakai jaket, bro. Gila nggak? Pakai jaket. Cuman gue nggak mau bahas itulah. Tahu lah gimana kalau lagi musim dingin gitu kan. Kemarin ada yang nanya nih soal Jepang lah intinya. Tapi sebelumnya subscribe dulu, like dan komen. Oke bro? Yang sudah terima kasih banyak, dan yang belum silakan dengan lapang dada. Saya menunggu subscribe-nya, dan mungkin ada yang ditanya-tanyain lagi nanti kan gitu. Jadi ada yang nanya kemarin soal Jepang. Pertanyaannya gini nih, Bang, enak nggak sih tinggal di Jepang? Bagi saya nggak enak. Kenapa? Ya, posisinya kita lagi merantau kan, gitu. Jadi kalau ditanya soal enak enggaknya, bagi saya nggak enak lah. Karena kita merantau, kecuali kalau kita pergi berwisata atau kalau kita pergi jalan-jalan lah intinya. Enak lah kalau hanya sekedar tempo singkat gitu. Enak karena jalan-jalan. Tapi kalau merantau kerja ya nggak enak lah bagi saya. Enaknya ya di mana kita lahir lah gitu. Di mana tanah kelahiran kita yang paling enak bagi gue, bro. Jadi realistis lah. Itu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan kedua, mahal nggak sih biaya hidup di Jepang? Mahal. Benar-benar mahal, bro. Jadi potongan per bulan itu di Jepang tuh bisa sampai 10 juta per bulan loh. Artinya itu luar dari biaya-biaya kehidupan kita sehari-hari loh. Jadi itu khusus biaya listrik, air, gas, terus apalagi pajak, dan lain-lain gitu. Gila, mahal kalau di Jepang gitu. Kalau soal pribadi, kok suaranya kayak gini bro, yang nggak tahu nih kenapa gue kok bisa kayak gini suara gue. Ya lanjut aja. Bisa sampai 10 juta gitu biaya hidup di Jepang itu. Itu luar dari biaya pribadi kita. Kalau ditanya soal gaji, ya bagi yang lain mungkin enak gitu. Bagi saya kurang lah bro. Realistis gue ngomong lah. Jangan terlalu di sembunyi-sembunyiin lah gitu. Gaji gue di Jepang, di tempat kerja saya lah kan. Sebelumnya gue mau cerita sistem gaji lah. Di Jepang tuh sistem gajinya dihitung per jam lah gitu kan. Kalau di tempat gue itu per jamnya 1000 yen gitu. Jadi dihitung berapa jam lu atau kita kerja selama 1 bulan itu. Jadi itu ditotalkan dengan kalian 1000 yen itu. Jadi hasilnya segitulah. Nah, dan kalau ditanya soal biaya hidup gue, kalau gue sendiri habislah sekitar 4 juta sampai 5 juta itu rupiah gitu. Habis gue 1 bulan loh. Belum biaya rokok, karena gue kan pengerokok. Belum biaya buat bahan makanan kayak gitulah, stok makanan gitu. Belum biaya wifi. Wih gila. Bayar internet saja itu bisa sampai 500-an bro. Per bulan. Tergantung giganya lah gitu. Jadi semakin besar giga yang kita beli, semakin bayarnya semakin tinggi gitu. Dan apa lagi ya? Nah, tentang gue ngabisin per bulan itu sekitar 4-5 juta. Gila enggak? Karena gini, 1 minggu sekali gue kan selalu keluar untuk beli stok makanan. Itu bisa sampai di angka 1 juta penghabisan kita. Mau irit, bener mau irit, cuman lah ini Jepang bro, semua mahal, semua dibayar pajak.
semua dipajak gitu. Mau beli apa ada pajaknya gitu. Jadi jangan heran lah. Nah, terus sisa dari gaji nih yang harus kita kirim ke orang tua atau ke rekening pribadi gitu kan. Anggaplah gaji kita dapat 15 juta, itu kotor. Misal. Ya, yang kita dapat kirim 5 juta, bro. 5 juta. Gila nggak? Jadi, jangan terlalu, ya, berharap tinggi lah tentang gaji di Jepang gitu. Sederhana-sederhana sajalah. Oh, ternyata Jepang gajinya segini gitu. Jadi, jangan terlalu berharap tinggi lah ketika teman-teman atau kalian nyampe Jepang, gaji gue bisa tembus di angka 20, 25 bersihnya. Mustahil itu. Muri lah bagi sini, bagi orang Jepang tuh muri lah. Mustahil. Ya, tapi kita harus nikmatin aja proses kita merantau ke Jepang nih, bro ya. Oh ya, pertanyaannya juga kemarin, Bang, proses belajar Jepang tuh butuh berapa lama? Tergantung pribadi kita lah, bro. Jadi kalau mau cepat ya belajarnya harus tekun gitu. Ngapalin kotoba itu ya harus minimal 3 atau 5 per hari gitu kan. Lumayan gitu. Dan itu harus hafal mati kotoba 3 sampai 5 gitu. Itu udah top udah itu, bro. Jadi gitu ya, soal bagaimana betahnya tinggal di Jepang dan soal biaya hidup di Jepang, terus berapa lama proses belajar sehingga sampai Jepang ya. Jadi tergantung pribadi kita. Tadi gue sudah cerita kalau bagi gue enak enggaknya tinggal di Jepang itu bagi gue enggak enak. Karena posisinya kita lagi merantau. Tentu ya kurang lah begitu kan. Kenikmatan yang kita rasain di kampung halaman daripada kita di rantauan gitu. Atau keseruan lah intinya. Beda banget. Oh ya, yang nggak enaknya juga tuh karena apa ya, masyarakatnya sangat privasi banget gitu kan. Jadi kalau kita di Jepang nggak bisa kita pergi sembarangan untuk silaturahmi atau apa ya, atau ya bertamu lah, nggak bisa, bro, dilaporin nanti. Jadi orang Jepang tuh benar-benar privasi. Beda kan kalau budaya kita di Indonesia, mau itu baru orang datang di kampung kita ya kita sapa. Artinya orang Jepang ramah kalau soal ohayo gozaimasu, soal konnichiwa, ramah mereka. Cuman yang nggak anunya itu ketika mau mendalami atau mau bertamunya itu nggak boleh, nggak berani lah. Mereka benar-benar privasi lah. Ya mungkin nggak tahu apa alasannya gitu kan. Jadi gitu nggak enaknya juga. Apalagi kalau mau ngerumpi sulit, bro. Jadi gitu ya. Ya semangat buat kalian yang menunggu jobnya kerja ke Jepang. Jangan patah semangat, yakin kalau lo atau kita bisa lah. Jadi gitu, bro ya. Mungkin itu aja ya, sesingkat ini gue cerita karena ya semoga bermanfaat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.